Baik, selamat malam, Pastor, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam kegiatan dari komunitas pria Katolik Santa Helena yang berkolaborasi dengan Lady Yusuf dan juga Legiun Yusuf Paroki Curug. Malam hari ini kita mengangkat sebuah tema yang menarik ya, terkait pengenalan dan sharing refleksi iman, doa novena jubah suci Santo Yusuf. Mungkin beberapa di sini sudah pernah ada yang ikut terlibat mendoakan di dalam kesehariannya, atau mungkin ada juga baru mengenal tentang devosi ini, ya. Nanti kita akan bersama mendalami tentang doa novena jubah suci Santo Yusuf ini. Sudah hadir juga dua sharer kita yang akan nanti membagikan refleksi imannya terkait dengan doa novena jubah suci ini. Jadi ada Ibu Katarina Chandra. Selamat malam, Ibu Katarina. Malam Sifu, malam Pak teman-teman, malam Romo, eh, Ya. Suster, terima kasih. Ya, Bu Katerina sedang dalam perjalanan juga, tapi beliau nanti tetap menyempatkan untuk bisa membagikan sharing refleksinya. Juga sudah hadir Pak Hendarto Saputro, ya, beliau Ya, juga alumni Sedan dan eh, menjadi ketua dari Legiun Yusuf, ya, dan juga mantan kepala sekolah Sedan. ya. Selamat malam Pak Andi dan Pastor, Suster dan Bapak Ibu semuanya. Malam Pak Hendarto. Baik, kita melihat dulu agenda kita malam hari ini. Seperti biasa kita sudah tadi saling menyapa ya. Kemudian kita akan membuka dengan lagu Salam Yusuf. Kemudian kita akan masuk doa Paus Fransiskus, nanti Pak Bone yang akan mendoakan. Kemudian nanti kita akan masuk mengantar doa jubah suci Santo Yusuf. Dan kita akan mendengarkan sharing refleksi iman terkait dengan doa novena jubah suci ini. Kemudian setelah itu kita foto bersama, kemudian ada pengumuman, dan kita akan tutup dengan doa penutup. Ya, diharapkan sekitar setengah 10 kita sudah bisa selesai. Baik, kita akan memulai dengan lagu pembukaan. Kita bersama mendengarkan lagu Salam Yusuf yang dibawakan oleh virtual choir dari tim Komunitas Pria Katolik Santa Helena Paroki Curug. Mari kita dengarkan bersama.
Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kami persilakan Pak Bune untuk bisa mendoakan doa Paus Fransiskus kepada Santo Yusuf. Doa Paus Fransiskus kepada Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu, Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu, Kristus menjadi manusia. Santo Yusuf, kepada kami juga, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat belas kasihan dan keberanian, serta lindungilah kami dari setiap kejahatan. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Kudus. Amin. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam pengantar. Tapi sebelumnya tadi ada informasi, ada pastor juga yang hadir ya. Pastor Barus ya. Betul Betul Ibu sih, katanya. Bu. Betul, ada Romo Marcelinus Barus Okarem dari Labuan Bajo hadir. Oh, dia bisa memperkenalkan Pastor? Bisa. Wifi-nya sedang tidak bagus, katanya makanya pakai nama yang lain. Oh, siapa namanya? Oppo. Karina, pastornya. Wifi-nya sedang tidak bagus, Ibu. Katanya nanti dia Oh ya mencari udah. sinyal, mungkin nanti akan memperkenalkan kalau Wifi-nya sudah oke. Oke baik. Ya, saya juga mau menyapa yang baru datang ya. Jadi siswa-siswi Sedan 16 yang akan mulai sekolah Oktober nanti sudah beberapa bergabung. Kemudian juga alumni Sedan 15 yang baru diwisuda kemarin. Ya, selamat ya untuk wisudanya. Kemudian juga siswa-siswi C18 yang baru selesai kemarin juga, tetapi belum wisuda. Kemudian juga siswa-siswi sepakat juga yang hadir pada malam hari ini. Juga mungkin ada tadi pastor, ada suster, dan juga ada bruder yang bergabung. Selamat datang di dalam kegiatan kita di malam hari ini. Baik, kita akan masuk pengantar dulu. Saya akan coba membawakan sebelum nanti kita akan mendengar refleksi iman dari dua sharer kita yang sudah hadir. Ya, sebagai devosan Santo Yosef, ya, kita mungkin sudah banyak mengenal doa-doa devosi kepada Santo Yusuf, ya. Kita sudah juga mengenal doa Salam Yusuf. Kita mengenal doa Rosario Santo Yusuf, ya. Kemudian juga ada doa-doa lain, ya, yang ada di buku yang dirilis oleh beberapa pastor, ya. Itu banyak doa-doa devosi kepada Santo Yusuf. Nah, pada malam hari ini kita mau mendalami sebuah doa devosi kepada Santo Yusuf yang kita sebut dengan doa novena jubah suci Santo Yusuf. Nah, kita belum pernah mengangkat doa novena ini di dalam kegiatan komunitas pihak Katolik. Ya, tetapi doa ini sudah ada di dalam buku Melangkah Bersama Yusuf yang pernah kami rilis tahun lalu.
Ya, waktu itu penulisnya Ibu Maria Eti mengatakan bahwa dia sangat ingin doa ini bisa masuk di dalam bukunya, dan akhirnya doa ini kami masukkan. Beberapa devosan sudah melakukan devosi ini, ya, termasuk juga nanti Pak Hendarto dan juga Ibu Katarina. Beliau sudah menjalani devosi ini, dan maka itu kenapa beliau nanti akan membagikan sharing imannya terkait devosi ini dan pengalaman dalam tanda kutip mukjizat yang dia alami di dalam berdevosi novena Jubah Suci Santo Yusuf. Nah, detail nanti akan dijelaskan oleh beliau di dalam sesi sharing refleksinya. Doa novena Jubah Suci Santo Yusuf ini menjadi salah satu devosi yang paling populer, ya. Maka itu disebut novena Jubah Suci. Jadi di dalam doa novena Jubah Suci ini terdiri dari rangkaian doa yang dipanjatkan selama 30 hari berturut-turut. Ya, jadi novena ini bukan 9 hari, tetapi 30 hari. Untuk mengenang 30 tahun di mana Santo Yosef hidup sebagai ayah angkat Yesus. 30 tahun menemani Yesus. Ini seperti halnya dengan sekolah dari Nazaret, ya. Cuma kalau dalam sekolah dari Nazaret, materinya berbeda dengan novena ini, tetapi ada hubungannya bahwa kegiatan devosinya dilakukan selama 30 hari, ya. Dan juga sama mengenang 30 tahun di mana Nanti saya Santo alat tulis saya aja. Oh ya. menemani Yesus. Boleh tanya, Pak? Oh ya, silakan Ibu. Kalau 30 hari berturut-turut itu pakainya Zoom terus. Padahal di bulan ini, September kan ada pertemuan eh, pendalaman kitab suci ya. Terus gimana, Pak? Kan bolong-bolong, novena nggak apa-apa. Jadi doa novena ini nanti pribadi masing-masing, Bu. Kami tidak menggelar dalam Oh, bentuk Zoom. Jadi oh gitu. kalau Ibu mau melakukan devosi ini, ya, nanti Ibu bisa menjalaninya selama 30. Tidak harus menunggu mulai besok, atau Ibu bisa tentukan nanti mungkin beberapa hari kemudian, tetapi diharapkan memang 30 hari dilakukan seperti itu. Kami di sini hanya Waktunya kan berubah-berubah atau bagaimana gimana, Pak? gimana? Waktunya boleh berubah-berubah apa harus jam itu terus gitu? Oh, tidak ada aturan, Bu. Ini devosi Ibu tentukan aja. Yang pasti 30 hari Ibu menjalani ini. Nanti kita Oh bisa gitu. mendengar dari Pak Hendarto atau Bu Katarina yang sudah menjalani ini, Bu. Jadi Iya, kami tidak terima tidak kasih. membuat acara khusus berdevosi ini, ya, tidak. Tetapi kami hanya memperkenalkan, kemudian nanti mendengarkan sharing refleksi dari mereka yang sudah menjalani devosi ini, Bu. Ya, jadi tidak ada kaitan nanti ada jum-juman 30 hari bertabrakan dengan acara Ibu, tidak. Silakan Ibu yang menentukan sendiri. Kalau Ibu mau siap bulan ini jalanin. Kalau Ibu mau bulan depan silakan. Kalau mau nanti Natal 30 hari bersama Santo Yusuf Jubah Suci silakan juga, Bu. Ya. Oh, Jadi ini Ibu jalani sendiri, alami sendiri, dan Ibu kalau mengalami mukjizat kasih tahu kami apa yang Ibu alami, nanti di-sharingkan di grup. Seperti itu aja sih, Bu. oh Ya. gitu. Jadi kami Ya, tidak terima menggelar kasih. kegiatan, ya, biar kita clear, ya. Ya, paham, Pak. Ya, Ya. terima kasih, Pak Andi. Ini Selamat sebagai malam, Pak Andi. gimana? Ya, Bu Menadia, selamat malam. Ada pertanyaan, Bu? Enggak, Pak. Oh, enggak. Baik, jadi doa ini menjadi anugerah yang luar biasa, ya. Faktanya, ini ada seorang santa yang berdevosi kepada Santo Yosef, yaitu Santa Teresia, yang mengatakan jika Anda benar-benar mempercayainya, buktikan pada diri Anda sendiri dengan mendaraskan doa novena ini, dan Anda akhirnya akan diyakinkan. Dengan mungkin ada beberapa mukjizat terjadi, ya, ataupun Anda mendapatkan sesuatu di dalam menjalani novena ini.
Kemudian yang paling mujarab adalah kita mendoakan mereka yang ada di dalam api penyucian. Nah, ini adalah sangat baik ya untuk kita juga mendoakan mereka yang sudah mendahului kita. Ya, bisa jadi itu adalah orang tua kita, atau keluarga kita, atau teman-teman kita yang mungkin berpulangnya dalam kondisi secara tiba-tiba. Ya, mungkin belum dipersiapkan. Jadi kita perlu juga mempersiapkan mereka dengan bernovena ini. Jubah suci Santo Yesus. Kemudian juga dikatakan dengan kepedulian yang sama, kita membantu mengeringkan air mata jiwa-jiwa yang kita yang ada di air penyucian. Maka ya Santo Yosef diharapkan bisa membantu mengeringkan air mata kita dalam kebutuhan kita. Maka dengan cara ini jubah Santo Yosef diyakini akan menyelimuti kita dan berfungsi sebagai perisai terhadap semua bahaya yang menimpa kita. Dalam perjalanan kehidupan bisa jadi Anda mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, ada peristiwa akan mengalami tabrakan atau mengalami peristiwa yang lain yang dimana Anda tidak pernah memikirkan. Nah, doa novena ini mungkin menjadi salah satu pilihan untuk membantu kita dengan perantaraan Santo Yosef. Ya. Jadi diharapkan memang semua bahaya yang menimpa sehingga kita suatu hari nanti dengan rahmat Tuhan dapat memperoleh keselamatan. Pengalaman nanti dari Pak Hendarto dan Ibu Katarina bisa kita nanti dengarkan bagaimana dengan bernovena devosi di Basuci ini mereka berdua juga dalam tanda kutip mengalami keselamatan. Ya, Tuhan dan Bunda Maria mengundang kita untuk mencintai dan menghormati Santo Yusuf. Yesus sendiri berkata kepada Santa Margaret, aku berharap setiap hari kamu memanjatkan doa khusus kepada ibuku dan Santo Yosef, waliku yang termanis. Ya, dalam peringatannya kepada Santa Margaret. Kemudian Bunda yang terberkati kepada Yang Mulia Dagreda, dikatakan Anda harus memastikan bahwa Anda terus meningkatkan cinta dan pengabdian Anda kepada orang suci yang agung ini, ya Santo Yusuf. Dalam semua kebutuhan Anda harus memanfaatkan perlindungannya. Dalam keadaan apapun, Anda harus menyemangati sebanyak mungkin orang. Sebisa mungkin terhadap pengabdian konsekrasi kepada Santo Yusuf. Karena sesungguhnya yang apapun yang diminta pasanganku, yang berbakti di surga akan dikabulkan Tuhan. Itu adalah pesan pada Yang Mulia Dagreda. Ya. Secara gambaran doa novena Santo Yosef ini seperti apa? Ya. Kalau kita lihat memang ini cukup panjang. Ya. Anda bisa melihat tadi yang saya share juga di grup ya. Itu doa novena jubah sucinya Anda sudah bisa terima, Anda bisa mulai doakan. Gambarannya itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada 2 doa persembahan kepada Santo Yusuf, ada 6 doa kepada Santo Yusuf, kemudian ada doa permohonan untuk menghormati kehidupan tersembunyi Santo Yusuf bersama Yesus dan Bunda Maria. Kemudian di dalamnya ada juga seruan kepada Santo Yusuf, kemudian ada juga litani Santo Yusuf, yang siswa-siswi mungkin sudah terbiasa ya dengan doa litani ini karena sudah diajarkan dalam sekolahnya. Kemudian ditutup dengan doa Jubah Suci, dan terakhir ada doa untuk Santo Yusuf. Nah, ini seperti ini strukturnya. Anda bisa melihat nanti lebih detail di link yang saya berikan ini, ya di http Cinta Katolik Blogspot. Itu ada doa novena Jubah Suci Santo Yusuf yang nanti kita bisa mulai doakan, ya sebagai bentuk devosi Anda kepada Santo Yusuf. Baik, sebagai pengantar mungkin itu saja dari saya sebelum kita akan masuk ke dalam refleksi iman dari Pak Hendarto dan Ibu Katarina Chandra. Dalam kesempatan ini mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Hendarto dulu, ya, untuk bisa
membagikan refleksinya ya Pak Hendarto ya. Pak, mau nanya sebentar bisa Pak? Iya Bu. Itu tadi kan Pak mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian gitu Pak. Misalnya apakah bisa 2 orang Pak atau hanya 1 yang didoakan Pak? Ya, artinya dalam mendoakan mereka yang di api penyucian, Ibu sebutkan saja Bu, siapa yang Ibu mau doakan. Bisa 2, bisa 10, bisa 100. Gitu Pak. Artinya Baik. Ibu bernovena ini salah satunya untuk mendoakan mereka Bu, selama Oke. 30 hari. Jadi Ibu membuat list dulu siapa yang Ya. akan didoakan. Nah, setiap hari selama 30 hari Ibu bisa memulai untuk mendoakan mereka. Tadi kan Pak agak telat tadi Pak. Ya itu jamnya apakah sama seperti 2 novena Maria atau 3 Kasa Maria ataukah waktunya itu berbeda bisa gitu? Ya, ini waktunya bebas Bu. Jadi Oh, kami di sini memperkenalkan terkait doa novena ini. Kami tidak menggelar doa novena 30 hari, bukan Bu. Jadi ya kami maksudnya memperkenalkan, Ibu nanti maksudnya jalani sendiri aja, waktunya pilih sendiri. oh iya maksudnya kan Pak misalnya saya mulai jam 9 malam itu apakah terus jam 9 malam atau bisa tiap hari itu bisa berubah gitu Pak maksud saya gitu Pak. Oh, ya kalau emang bisa bisa seragam bagus Bu. Tapi Oh, harusnya kalau Ibu rutin setiap hari, Ibu tinggal pilih waktu yang Ibu pasti bisa. bisa menjalani misalnya jam 1 malam. Udah pasti kan Ibu nggak ada gangguan Iya iya Pak, benar Pak. jam 12 malam. Makasih Pak. Ya, jadi nanti kita bisa, Saya mau nanya, Pak. ya silakan Bu. Nah, ini Pak, untuk doanya persembahan itu kan ada 1, 2 ya. Itu dalam 1 bulan itu nomor 2, terus apa boleh ganti-ganti? Bukan Bu, saya menjelaskan struktur doanya Bu. Iya, Ibu bisa lihat di doanya yang tadi saya share di link. iya. Itu di Nah, situ kan ada doa persembahan tuh ada 1, 2. Itu kalau kemarin Bu Katarina bilang kata saya ngambil yang nomor 2. Itu maksudnya 1 bulan itu terus-terusan nomor 2 atau bisa ganti nomor 1 gitu bisa gimana Pak? ya setahu saya sih dijalani semua Bu ya. Jadi Oh, nggak milih. tidak milih Bu, itu dijalanin itu kan berupa tips ya. Artinya Oh, saya membagikan ini terkait dengan strukturnya aja Bu. Di dalam struktur doanya itu ada ini, ada ini, ada ini. oh, Semua dijalani Bu selama setiap oh hari Bu. jadi doa-doanya itu 1 sampai 6 itu semua selama 30 hari gitu ya? Iya Bu. Sampai 7. Oh gitu. Iya, mungkin Selama itu ini di, saya udah nyoba kemarin mulai tanggal 25. Saya milih 1 Pak. oh mungkin diulang diikutin semua aja Oh Bu. diulang jadi semua ya. Oh ya udah. Bisa 1 jam Makasih ini Pak. kalau menjalani ini. Iya, biasanya saya 15 menit Pak. 1 jam. 15 menit ya. Iya, kalau Oh, saya milih 1 Pak katanya. Kalau saya milih nomor 2 kata Bu Katarina gitu. Saya juga ikut nomor 2. apalagi Oh kalau gitu ya Pak. letannya dinyanyikan Bu, lebih seru lagi kan Ibu nyanyiin kan. Oh, iya. Ya, Tuhan terima kasih. kasih ya Pak. Iya, iya, iya. Terima Ya, Pak, kasih boleh Pak. tanya, Pak, boleh tanya, Pak, sebentar aja. ya Bu Susana. Ya, saya mau tanya 6 doa itu saya dapatkan di mana, Pak? Ibu lihat di link ini Bu, Cinta Katolik dari ini. Ibu nanti klik. Ibu Oh, ini cinta. ikut sedan saya atau enggak? Atau pendatang baru? Di C, Pak. Di C, Oh, saya, nah, nanti 18 saya kirimkan. ini. Ya, saya kirim. C18, Pak. Ya Bu, nanti kita posting di situ. Ibu tinggal klik aja nanti layar doanya. Iya, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Panjang Bu, kalau ditampilin nanti bisa nggak selesai malam ini. Ya, ya, ya. Oke deh, terima kasih. Baik, makasih. Baik ya, kita akan memulai dulu dengan Pak Hendarto. Mau membagikan refleksi terkait dengan doa novena jubah suci yang dijalaninya. Silakan waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Hendarto dulu ya. Silakan Pak Hendarto. Oke, Pak Andi, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Pastor, Suster, dan Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sharing refleksi mengenai novena Jubah Suci Santo Yusuf ini. Mungkin tanpa berpanjang lebar,
saya akan menyampaikan bagaimana saya berdevosi dengan jubah suci Santo Yusuf ini dan gimana ceritanya saya bisa kenal. Mungkin langsung saja saya sampaikan dan nanti di akhir sharing saya juga akan sedikit memberikan apa ya eh, tata caranya doanya secara singkat aja mungkin biar Bapak Ibu semua ada gambaran karena ini sangat panjang sekali. Kira-kira kalau saya biasanya 20 sampai 30 menit untuk kita lakukan. Oke, awal mula saya mengetahui doa novena Jubah Suci Santo Yusuf itu dari buku Melangkah Bersama Yusuf yang dari tim KPK saat itu waktu launching saya saya baca-baca bukunya lalu melihat juga novena Jubah Suci Santo Yusuf tanpa dengan melihat itu saya merasa tertarik untuk berdoa dan mendoakannya karena memang waktu itu saya juga memiliki pergumulan hidup. Jadi pergumulan saya itu yang pertama saya bergumul di masalah pekerjaan karena pada pas tepat 1 tahun yang lalu di tanggal 20 ya, 1 tahun kurang beberapa hari, saya dipaksa harus keluar dari pekerjaan di mana saya sudah bertahun-tahun bekerja di tempat tersebut. Nah, sehingga itu membuat saya sangat shock dan kaget ya, tidak terfikirkan oleh saya sama sekali. Gimana nanti saya ke depannya, jujur saya sangat terpukul sekali dan bingung, takut. Lalu bagaimana nanti anak-anak, karena anak-anak saya kan udah pada sekolah semua. Yang paling besar SMP, yang paling kecil SD kelas 1. Saya memiliki 3 putri, Bapak Ibu. Nah, di situ saya juga sangat bingung dan tertekan sekali. Dan saat itu pergumulan saya tidak hanya di dalam masalah pekerjaan saja, namun juga memiliki pergumulan yaitu orang tua saya, tepatnya bapak saya sakit menderita kanker usus di stadium 4A. Jadi itu suatu apa ya hal yang membuat saya sangat sedih dan khawatir ditambah saya memiliki pergumulan di dalam pekerjaan saya tersebut. Nah, tiba-tiba saya tanpa tahu kenapa tiba-tiba terbersit di dalam pikiran saya untuk saya mendaraskan novena Jubah Suci Santo Yusuf ini. Memang waktu saya melihat pertama kali eh, membaca-baca sebelum saya menyampaikannya itu ini doa panjang sekali. Tapi dalam hati juga mengatakan bahwa oh, nggak apa-apa saya harus melakukan ini karena ini adalah suatu permintaan kepada Tuhan tentunya melalui Santo Yusuf, di mana kalau kita saya berpikir kalau doa kita juga serius dan sungguh-sungguh kita lakukan, apalagi ini 30 hari berturut-turut ya, dan saya yakin Tuhan pasti akan mendengarkan. Singkat cerita, saya mulai melakukan devosi ini sekitar bulan Oktober ya tahun lalu, dan saya melakukannya waktu itu 30 hari berturut-turut dan beberapa kali, artinya tidak hanya sekali 30 hari selesai, enggak. Jadi setelah 30 hari selesai, kok saya merasa istilahnya kurang, merasa haus gitu. Jadi besoknya saya ulangi lagi di hari pertama. Terus kalau nggak salah sampai 3 bulan. Nah di situ eh, mulai sekitar bulan Oktober untuk masalah pekerjaan sebenarnya waktu itu Tuhan juga sudah menjawab doa saya dan saya sudah bekerja di akhir bulan Oktober. Eh, ya, akhir bulan Oktober sekitar minggu keempat itu saya sudah mendapatkan pekerjaan. Namun pekerjaan ini sangat jauh sekali, jadi mungkin menyita waktu saya untuk bertemu dengan anak dan keluarga karena di seluruh Banten tempat pekerjaan saya ini karena kan saya orang. Lalu saya masih tetap menjalankan devosi ini dan seiring berjalan waktu, saya juga selain untuk pekerjaan, saya juga mendoakan
devosi jubah suci ini untuk kesembuhan dari bapak saya. Tiba-tiba di bulan sekitar November juga saya selalu berkomunikasi waktu itu dan ibu saya berkata kalau bapak saya memang saat itu sedang menjalani kemoterapi yang ke saya lupa 12 atau 14. Waktu itu sudah selesai ke 14 kali dan dinyatakan kanker yang ada di dalam tubuhnya mengecil. Jadi sekitar kalau nggak salah 1 sentimeter diameternya dan itu tidak aktif dan tidak menyebar lagi ke organ yang lain. Nah, di situ saya juga sangat bersyukur sekali bahwa doa-doa saya kepada Tuhan melalui Santo Yusuf ini didengar. Dan setelah masalah di bapak saya yang sakit tersebut, di bulan Februari saya tiba-tiba mendapatkan panggilan dari perusahaan yang sebelumnya memang saya sudah melamar, cuman karena waktunya lama sekali tidak dipanggil, saya berpikir bahwa ini pasti saya nggak masuk, nggak akan keterima di situ. Lalu tiba-tiba di bulan Februari, bulan Januari akhir, ada seorang yang menelpon dan itu adalah atasan saya saat ini, masa ini bekerja. Saya menelpon, katanya saya udah waktu itu memang saya sudah tes secara online, tapi tidak ada kelanjutan. Nah, waktu itu di bulan di bulan Januari akhir itu seorang atasan saya tersebut menelpon dan apakah masih berminat untuk di perusahaan tersebut. Lalu akhirnya saya jawab berminat. Nah, puji Tuhan, di bulan Februari lalu saya mendapatkan pekerjaan lagi, yang pekerjaan lama akhirnya saya tinggal. Pekerjaan yang baru ini saya ambil di bulan Februari, sampai saat ini saya bekerja. Dan saya sangat bersyukur sekali. Waktu itu juga saya waktu awal mulai bekerja di bulan Februari tersebut, saya mendaraskan lagi doa novena Jubah Suci Santo Yusuf itu untuk pekerjaan saya ini agar selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan semangat dan saya tidak malas-malasan atau masih ini biar selalu bersyukur terhadap apa pekerjaan yang Tuhan beri kepada saya. Dan singkat cerita, puji Tuhan, saya bersyukur sekali saat saya masuk di bulan tersebut. Sampai bulan ini saya bekerja, apa yang telah diberikan kewajiban yang telah diberikan perusahaan kepada saya bisa terselesaikan dengan baik. Dan tentunya ini karena kemurahan Tuhan kepada saya dan tentunya melalui perantaraan dari Santo Yusuf ini dengan doa novena Jubah Suci Santo Yusuf ini. Dan untuk spiritualis yang saya sampaikan mengenai doa Jubah Suci Santo Yusuf ini, saya selalu memvisualisasikan bahwa saat saya tidur, saat saya sedang menghadapi beban berat dan bermasalah, lalu saat bapak saya sakit, itu saya selalu memvisualisasikan bahwa saya selalu diselimuti oleh jubah Santo Yusuf tersebut dan saya juga merasakan kehangatan, merasakan kenyamanan. Itulah visualisasi yang saya rasakan sebelum saya tidur saat saya melakukan novena ini menjelang tidur, Bapak Ibu. Jadi setelah novena selesai, saya memvisualisasikan itu karena saya percaya bahwa kalau ada orang pernah bilang kalau rasamu adalah doamu, lah saya memvisualisasikan ini. Jadi ya puji Tuhan, sampai saat ini saya menerima hal-hal baik, di mana ini adalah hal yang saya inginkan. Salah satunya survive-nya bapak saya dari kanker usus stadium 4A dan masalah pekerjaan, di mana saya sudah mendapatkan pekerjaan sesuai yang saya inginkan sampai saat ini. Lalu di novena Jubah Suci Santo Yusuf ini memang bagi saya juga tidak ini kita membutuhkan konsistensi yang luar biasa karena ada aja halangan saat saya akan melakukan doa ini. Mungkin ada yang lupa atau diliputi rasa malas yang sangat tinggi sekali. Lalu sebelum doa Jubah Suci ini kayak ngantuk sekali yang sangat dalam ya, sehingga membuat
kita biar nggak jadi untuk melakukan doa ini. Tapi ya dengan apa ya semangat, saya yakin doa ini bisa kita jalankan sampai 30 hari berturut-turut. Dan di sini saya ingin menyampaikan bahwa buah-buah iman yang saya dapat dari doa novena jubah suci Santo Yusuf ini benar-benar didengar dan oleh Santo Yusuf dibawa ke hadirat Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mungkin untuk sharing refleksinya sampai di sini Bapak Ibu, semoga bisa memberikan inspirasi dan semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin saya akan menampilkan set ya Pak Andi, mohon izin untuk tata caranya untuk doa novena jubah suci Santo Yusuf ini. Memang panjang, tapi nggak akan saya bacakan semua karena sedikit aja untuk ini tata cara doanya. Boleh, Bapak, silakan ditampilkan biar memberikan gambaran kepada peserta. Ya, makasih Pak. Apakah Iya. sudah Bisa muncul di ya Pak? full screen, Pak? Sudah Pak. Iya. Ya. Ada garis kotak ya, Ibu. Kenapa? Di penampakannya ada garis, ada kotakan, Pak. Oh iya Pak. Misalnya. Ini Mas. Sih. Kotaknya masih ada kotak. Kotak hitam, Pak. Kotak hitam ya. Bukan gambar Santo Yusuf ya Pak? Di bawahnya, Pak. Di bawahnya ada kotak hitam. Bapak nggak muncul di sana? Nggak ada itu Pak. Oke, nggak apa-apa. Mungkin di aplikasinya kali. Silakan, nggak apa-apa. Oh iya, oke. Bu, ini adalah gambaran singkat mengenai tata cara doa novena jubah suci Santo Yusuf ini. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit bahasannya. Salah satu devosi yang populer kepada Santo Yusuf adalah novena jubah suci Santo Yusuf. Ini terdiri dari serangkaian doa yang dipanjatkan selama 30 hari berturut-turut untuk mengenang 30 tahun di mana beberapa orang percaya bahwa Santo Yusuf sebagai ayah angkat Yesus. Pada saat yang sama, novena ini sebagian didasarkan pada keyakinan bahwa memang ada jubah Santo Yusuf yang disimpan di sebuah gereja di Roma. Nah, mungkin ini tadi juga udah disampaikan oleh Pak Andi di depan, tapi saya mau izin lagi untuk sedikit menyampaikan dan menambahkan beberapa. Lalu buku abad ke-19 yang berjudul The Life and Glories of Saint Joseph memberikan sejarah singkat mengenai jubah ini. Santo Yusuf tidak mempunyai relik yang sebenarnya, hanya beberapa bagian dari pakaiannya yang disucikan melalui kontak dengan orang sucinya. Dan sekarang, seperti yang kita yakini, tubuh yang dimuliakan, Roma memiliki peninggalan indah dalam pallium atau jubah santo. Terlebih lagi harus dihormati karena seringkali ia menyelimuti bayi ilahi ketika dipeluk dalam pelukan Yusuf. Peninggalan berharga ini disimpan di gereja perguruan tinggi kuno Santa Anastasia yang dibangun sekitar tahun 3000 oleh Apolonia, seorang ibu rumah tangga bangsawan Romawi yang menyimpan jenazah Santa Anastasia, perawan dan martir di sana. Lalu doa ini adalah doa yang baik untuk mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Sama seperti keprihatinan kita untuk membantu mengeringkan air mata jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian. Demikian pula kita dapat harapkan Santo Yosef akan membantu mengeringkan air mata dalam kebutuhan kita. Dengan cara ini, jubah suci Santo Yusuf akan menyebar atas kita dan akan berfungsi sebagai perisai terhadap semua bahaya yang menimpa kita, sehingga dengan rahmat Allah, suatu hari kelak kita semua dapat memperoleh keselamatan abadi. Tuhan kita dan Bunda Maria mengajak kita untuk mencintai dan menghormati dan berdoa kepada Santo Yusuf. Yesus sendiri berkata kepada Santa Margaret, "Aku berharap bahwa setiap hari engkau mempersembahkan doa khusus kepada ibuku dan Santo Yosef Bapak angkatku." Bunda Maria juga berkata kepada yang dihormati di gereja, "Pastikan bahwa kamu terus-menerus meningkatkan cinta dan devosi kepada santo besar ini. Dalam semua kebutuhanmu, dirimu harus memanfaatkan perlindungannya
dalam segala keadaan. Engkau harus mendorong sebanyak mungkin orang kepada devosi ini. Karena sesungguhnya apapun yang pasangan setiaku mohonkan di surga, Allah yang Maha Kuasa akan mengaruniainya di bumi. Bahkan Santa Teresia mengatakan, jika engkau benar-benar ingin meyakini keampuhannya, buktikan terhadap dirimu sendiri dengan mendoakan novena ini dan kamu akhirnya akan percaya. Lalu, apakah jubah ini merupakan peninggalan asli yang entah bagaimana dibawa dari tanah suci? Sayangnya hanya ada sedikit bukti yang mendukung klaim tersebut. Namun, bagaimanapun juga pernah ada jubah yang digunakan Santo Yosef untuk melindungi bayi Yesus dari cuaca dingin. Dengan mengingat hal ini, maka kita dapat membangkitkan imajinasi kita dan menumbuhkan apresiasi dan penghormatan yang lebih besar terhadap Santo Yusuf, sambil memohon perlindungannya dalam kehidupan kita sendiri. Bagaimanapun juga, Santo Yusuf adalah salah satu manusia suci yang dipilih oleh Allah dalam karya agung penyelenggaraan ilahi. Maka kita layak untuk menghormati, mengenang, meneladan, dan berdevosi kepadanya. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah sedikit ulasan singkat mengenai jubah suci Santo Yusuf. Dan ini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai tata cara doa novena jubah suci Santo Yusuf. Seperti yang telah disampaikan Pak Andi tadi, ada beberapa bagian-bagian seperti yang kita ketahui bahwa pertama kita membuat tanda salib, lalu setelah itu kita ucapkan Yesus, Maria, dan Yosef, aku persembahkan padamu hati dan jiwaku, lalu ditutup dengan kemuliaan 3 kali. Lalu pada bagian persembahan, di bagian persembahan ini ada 2, yaitu yang pertama, Oh Santo Yosef, Bapa yang mulia, titik-titik, sampai seterusnya. Lalu di sini atensi pribadi. Lalu selanjutnya persembahan yang kedua, Oh Santo Yosef, Bapa yang mulia, sampai terakhir, anugerahi aku selalu hidup dalam naungan perlindungan ini setiap hari dalam hidupku dan khususnya pada saat aku mendekati ajalku. Lalu setelah itu kita ucapkan atensi pribadi kita masing-masing. Lalu kita masuk kepada bagian doa-doa. Di sini ada 6 poin. Nah, dan ini di sini harus kita baca semua dari poin 1 sampai 6. Dan di setiap poin ditutup harus diselesaikan dengan kemuliaan sebanyak 3 kali. Yang kedua juga demikian. Ini ada sampai 6. Setiap bagian ditutup dengan kemuliaan sebanyak 3 kali. Lalu setelah di bagian doa kepada Santo Yusuf, kita masuk pada bagian doa permohonan untuk menghormati kehidupan tersembunyi Santo Yusuf bersama Santo Yusuf dan Maria. Seperti ini salah satunya doanya. Santo Yosef, doakanlah agar Yesus datang ke dalam jiwaku dan menguduskan aku. Lalu selanjutnya, sampai yang terakhir, Santo Yosef, jangan tinggalkan aku di saat kematianku. Yesus, Maria, dan Yosef, aku memberikanmu hati dan jiwaku. Lalu ditutup dengan kemuliaan sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu kita menginjak kepada bagian seruan kepada Santo Yosef. Di sini ada 2 bagian. Bagian yang pertama kita baca, lalu bagian yang kedua kita baca. Lalu setelah selesai pada seruan kepada Santo Yosef ini, kita ucapkan litani Santo Yosef. Bisa dibaca, bisa dinyanyikan, silahkan tergantung kenyamanan Bapak Ibu semuanya. Lalu selanjutnya ini ada penutup doa jubah suci. Setelah penutup doa jubah suci selesai, kita masih ada doa untuk Santo Yosef. Ini adalah rangkaian atau bagian yang terakhir dari novena jubah suci Santo Yosef ini. Mungkin itu saja urut-urutan dan gambaran tata cara untuk melakukan novena jubah suci Santo Yusuf. Sebelumnya saya ucap terima kasih atas waktunya, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. ITH Joseph, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Andi. Ya, terima Silakan kasih bagi Pak Bapak Ibu yang akan ditanyakan. Indarto. Kita berikan close dulu ya buat Pak Indarto secara digital.
reaction ya, mau applause, mau jempol juga boleh. Terima kasih Ya, Bapak Ibu. terima kasih Pak untuk sharing refleksinya terkait dengan Iya. dua novena jubah suci. Jadi tadi dijelaskan oleh Pak Endarto apa yang dialami dengan dia bernovena ini terkait dengan pekerjaannya ya. Jadi setelah beliau meninggalkan pekerjaan, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan baru. Dan beliau sangat meyakini bahwa peran dengan berdoa novena Santo Yosef itu membantu dia mendapatkan pekerjaan. Seperti itu ya Pak Endarto ya. Iya betul Pak Andi. Yakini Pak ya. Iya Pak. Ya, jadi ini salah satu dalam tanda kutip mujizat yang dialami Pak Endarto dalam beliau bernovena. Juga tadi dijelaskan terkait dengan eh, sakit dari ayahnya dan beliau juga membawa sakit itu ke dalam doa novena jubah suci ya, dan melalui perantaraan Santo Yosef, nah, orang tuanya, eh, ayahnya pun mengalami perbaikan Pak ya, kesembuhan Iya. Pak ya, Iya. yang lebih baik. Jadi itu hal-hal yang dirasakan oleh Pak Endarto setelah menjalani uh, doa novena ini. Kemudian satu lagi yang kemarin pernah Pak Endarto ceritakan ke saya Pak, Oh. mungkin bisa ditambahkan juga Oh yang iya. Bapak uh, Oh iya, oke Pak Andi. pengalaman dengan Bapak sih, silakan. Ya, mungkin ada satu lagi Bapak Ibu dengan devosi Santo Yusuf, Jubah Suci Santo Yusuf ini, saya merasakan bahwa apa ya, saya mendapatkan banyak perlindungan dimanapun berada seperti di jalanan ya, karena saya eh, apa ya, pekerjaan saya mobile terus dan saya sedikit menceritakan waktu itu saya di sore hari saya berjalan, saya naik motor sama istri. Waktu itu belanja sayur ya, nganter istri beli sayuran gitu sambil ke agak tempat yang agak jauh dari komplek, masih keluar ke jalan raya. Tanpa sadar itu waktu itu ada motor di depan saya yang mendahului, tapi karena posisi jalan jalan itu habis habis dicor itu kan mungkin masih banyak pasir, masih membuat jalanan licin intinya. Jadi motor tersebut agak kurang seimbang. Kalau dilihat eh, posisinya itu harusnya motor itu karena mendahului ngebut tergelincir itu harusnya eh, ngena ke saya, ke kami. Tapi saya nggak tahu kenapa kejadiannya begitu cepat sekali. Saya seperti ada apa ya? Ada, kalau di Jawa itu orang sebut angin lesus gitu. Jadi kayak ada selubung, selubung yang besar itu tiba-tiba si orang yang naik motor itu menghantam ke selubung itu dan dia nggak jadi jatuh tapi stabil lagi motornya. Cuman sedikit sekali jaraknya, jadi nggak jadi mengenai saya. Lalu istri saya kan di belakang udah marah-marah dulu sama orang itu. Nah, marah akhirnya saya suruh diem udah. Terus saya tanya, "Ma, kamu tadi ngelihat nggak kayak ada apa angin terus ada apa asap putih gitu?" "Enggak, debu kali." Oh, terus cuma saya diem aja. Cuma saya eh, dalam hati saya bersyukur Tuhan, terima kasih atas perlindunganmu pada peristiwa ini. Begitu Pak Andi. Jadi itu kejadian cepat sekali dan eh, apa ya, hitungan detik lah, mungkin 1-2 detik gitu. Jadi saya udah deg-degan habis itu waktu itu, harusnya itu kena ke saya tapi nggak tahu kenapa saya kayak ada selubung itu Pak. Dan Oh, Bapak Ibu, iya perlu diketahui juga Bapak Ibu bahwa saya adalah orang biasa, masih manusia biasa yang nggak punya istilahnya kalau zaman sekarang itu punya gift, punya six sense atau indera keenam itu saya nggak punya. Cuman waktu itu saya benar-benar ngelihat tapi cepat sekali. Gitu. Istri saya juga nggak ngelihat. Itu. Mungkin itu aja Pak Andi. Terima kasih. ya Pak Endarto, jadi Bapak pun diselamatkan ya terkait Iya, peristiwa tabrakan tadi ya yang Bapak alami ya. iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Endarto untuk Terima kasih sharing sama-sama. yang menguatkan kita terkait dengan doa novena jubah suci yang Bapak jalani selama ini ya.
Dan tentunya ini juga memberikan inspirasi, membantu kita semua yang belum pernah mengetahui doa devosi ini, nanti Anda bisa mencoba juga berdevosi. Ya, memang terkait dengan devosi tidak ada aturan yang baku, beda dengan liturgi. Jadi semua kembali ke Anda semua. Masalah waktu, masalah hari, kapan mau melakukan ini. Nah, kalau boleh tahu tadi Pak Hendarto melakukannya setiap malam, Pak ya? Di malam hari, Pak ya? Pak, saya sebelum tidur mendoakan ini, lalu waktu tidur itu sambil membayangkan saya diselimutin gitu, Pak. Oh gitu ya. Visualisasinya seperti itu ya. Tidurnya jam berapa emangnya, Pak? Nggak mesti, Pak. Saya kadang jam 12, jam 1, jam 2 gitu. Oh, Malam. luar biasa. Iya, Dan Bapak merasa ada selimut Santo Yosef ya? Mantel Santo Yosef. iya, Pak. Oke, sebuah pengalaman iman yang dialami Pak Hendarto ya. Mungkin Anda juga nanti bisa mengalami juga apabila Anda melakukan devosi ini ya. Atau bahkan mengalami hal yang lain yang nggak pernah kita pikirkan, tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan melalui Santo Yusuf ini akan sangat luar biasa. Baik Pak Hendarto, apa ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke sharer kedua, Ibu Katarina? Iya. Pak, ini saya ngelihat di grup, cuman saya nggak bisa balas. Di apa di chat ada yang minta apa? Apa Pak? Ini tadi slide. Oh, bintang materinya Pak, doa Ya, novena Jemaat Suci di-share di grup. ya boleh Pak. Nanti ini tadi saya share di grup. Udah Ya, lengkap. Bapak sudah share ya, nanti saling Ya, di-share aja teman-teman yang mengenal iya, yang meminta ini bisa ditaruh di sana. Pak Andi, interupsi iya. Pak Andi. Oh iya, silakan Pak. Pak, kalau bisa alumni Sedan punya di-share juga Pak. Ini sering ketinggalan ini. Oh, Saya dia di-share bisanya di alumni lihat di Sedan. alumni Sedan. Iya, Siap Pak. Boleh Pak. thank Pak you Pak. Endarto nanti share. Pak Endarto ada di dalam alumni kok. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi Pak di bawahnya? Enggak sih Pak. Oh, semua ini ya mengucapkan terima kasih. Iya, ya. Terima kasih kembali Bapak Ibu semuanya. Ini saya nggak bisa balas chat Pak. Nggak tahu kayak kelok gitu. Ketutupan jubah Santo Yosef tuh. Oke, Iya. baik. Pastor, Suster, Bapak, Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Sharer kita yang pertama Pak Hendarto sudah membagikan refleksi dan juga tata caranya ya. Doanya seperti apa. Ya, detailnya tadi saya sudah bagi juga ke grup. Nanti Anda juga bisa membaca dan mulai mendoakan. Silakan menentukan sendiri 30 hari mau mulai kapan ya. Kalau nanti setelah melakukan ini Anda mendapatkan sesuatu, silakan dibagikan di grup ya, alumni Sedan. Ya, 30 hari yang lalu saya sudah melakukan ini dan saya mendapatkan ini misalnya. Ya, mungkin akan berbeda-beda ya tiap orang yang menjalani, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Baik, kita akan lanjut ke sharer kedua, Ibu Katarina Chandra. Ibu Katarina Chandra mungkin bisa memperkenalkan, kemudian bisa juga mulai membagikan nih, kapan Ibu bertemu dengan doa novena ini dan menjalani dan apa yang Ibu alami. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Sipu. Selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu, teman-teman dari TOC Karmelit Awam, Palangkaraya, dan MKK. Selamat datang. Saya mulai kenal dengan novena Jubah Suci Santo Yosef itu dari buku Melangkah Bersama Yusuf. Saya mulai menjalankannya di bulan Juli sebetulnya. Dan doa novena ini saya khususkan untuk keponakan kami yang di Surabaya saat itu kena TB otak ya. Jadi saya khusus mendoakannya untuk dia. Kemudian saya ingin klarifikasi Ibu Maria Endang. Saya bukan hanya mendoakan doa yang nomor kedua saja, tetapi maksudnya ini adalah devosi ya, bukan liturgi. Jadi saya pertama kali dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, seperti itu.
Kemudian Yesus, Maria, dan Yusuf, aku persembahkan kepadamu hati dan jiwaku. Kemudian disusul kemuliaan 3 kali. Di bawah itu kan ada persembahan. Nah, persembahan Iya, itu kan ada 2 ya. Maksud iya. saya memilih nomor 2, bukan saya hanya mendoakan nomor 2. Kemudian Oh, ada doa-doa. Doa-doa itu ada nomor 1, ada nomor 2, ada iya. nomor 3, 4, 5. Saya memilihnya nomor 3, seperti itu. Kemudian ada permohonan untuk menghormati kehidupan tersembunyi Santo Yusuf bersama Yesus dan Maria, itu didoakan semua. Kemudian diakhiri dengan kemuliaan 3 kali. Kemudian ada seruan kepada Santo Yusuf, itu ada nomor 1 dan nomor 2. Saya mendoakannya yang kedua. Kemudian saya menyanyikan litani Santo Yusuf. Setelah litani Santo Yusuf selesai, saya tutup dengan penutup doa jubah suci. Saat itu saya melakukannya di tanggal di Juli itu saya melakukannya novena yang 9 hari terlebih dahulu. Tidak langsung doa novena jubah suci, tapi novena kepada Santo Yusuf dulu. Nah, di awal novena jubah suci saya adalah tanggal 1 di mana sedan digelar, kemudian sei juga digelar, di mana materi hari pertama itu adalah terpilih materi sedan. Kemudian materi sei itu ada pertanyaan, apakah ada Santo Yusuf yang menolong Anda atau keluarga Anda. Kejadian itu saya alami di tanggal 1 Agustus. Jadi saya itu di sekolah anak saya itu kan ada ruang doa namanya Kapel Santo Maria Yohanes Yani. Itu ada doa, ada ruang doa, ada Santo Yusuf tidurnya sangat besar. Jadi saya selalu berdoa di sana itu di jam 11 sampai jam 12 karena saya mengambil jam tersebut. Kenapa? Karena jam 9 sampai jam 10 biasanya saya mencopas refleksi para peserta. Setelah itu baru saya berdoa novena di situ. Sekitar 45 menit kalau saya jalankan ya doa novena jubah suci itu. Kemudian di jam 12 saya lanjut dengan doa Angelus Santo Yusuf. Seperti itu. Jadi saya selalu selesai di jam 12. 1 jam di 11 sampai jam 12. Hari itu kami pulang sekolah sekitar jam 3 sore, gitu kan, saya dan anak-anak naik motor. Kemudian di belakang itu ada motor sport, mungkin kecepatannya kencang sehingga menabrak kami dari belakang. Motor tersebut sempat terjatuh ke kiri dan kami terjatuh ke kanan. Tetapi saya merasakan bahwa saya ada yang menarik ke belakang sehingga yang jatuh terlempar ke jalanan, ke aspal jalan raya di tengah jalan itu adalah kedua anak saya, seperti itu. Sementara saya bisa berdiri tegak, kemudian saya tangan kanan kiri saya seolah-olah menyetop mobil dari kedua arah yang berlawanan supaya mereka berhenti. Kemudian anak saya Benedictus, yang laki-laki yang paling kecil, dia melihat dari kaca spion sampai dia berteriak mami mami gitu kan. Dia melihat bahwa saya ditarik oleh orang berjubah putih seperti itu. Jadi dia pikir saya ditarik orang gitu kan, dan dia ceritakan itu ke semua orang. Jadi saya sendiri yang selamat saat itu. Kemudian kami karena letak kecelakaan itu dekat rumah, hanya 500 meter lagi saya sampai rumah, itu terjadi kecelakaan, dan di depan pom bensin. Di pom bensin tersebut punya video CCTV supaya saya bisa melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib supaya ya orang itu ditangkap. Tetapi saya bilang tidak, saya sudah memaafkan. Di CCTV itu jelas terlihat bahwa bukan kami mungkin ya, karena jubah berwarna kuning itu hanya menyelimuti saya seperti itu. Jadi terlihat jelas sekali itu berwarna kuning. Di videonya itu terlihat, tadinya saya mau memunculkan video, tetapi saya tiba-tiba harus
melakukan perjalanan, jadi saya tidak bisa memunculkan videonya di sini, tetapi saya sudah share ke Pak Andi sama ke beberapa romo juga supaya ini ini sangat bagus gitu kan untuk didoakan, bukan hanya untuk doa-doa kepada jiwa-jiwa di api penyucian saja, tetapi doa novena juga Suci Santo Yusuf itu adalah untuk doa khusus pribadi seperti itu ya Bapak Ibu begitu. Jadi saya meyakini betul sekali bahwa itu adalah jubah Suci Santo Yusuf yang melindungi saya gitu kan. Karena kan kalau di bacaan yang kedua itu di persembahan itu ya, kan di situ dibacakan diselubungi keindahan cahaya matahari ilahi yang berkilau. Saya langsung tersirat, matahari itu kan berwarna kuning ya. Dan yang menyelubungi saya di dalam motor itu pun berwarna kuning. Jadi saya meyakini betul itu, gitu kan. Kemudian saya mendengar juga keponakan saya operasinya berhasil dan pulang ke rumah. Tetapi saya tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Saya tetap mendoakan, walaupun sudah, maksudnya keponakan saya sudah selesai, gitu kan, sudah sembuh, operasi sudah selesai, tapi saya tetap melanjutkannya sampai hari ke-30 tanpa bolong ya Bapak Ibu, gitu kan, walaupun di novena ini kan bisa dibilang Kak, kita tidak dapat mendoakan pada waktunya, maka kita boleh merampungkannya pada hari ke-30 gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu bolong 1 hari mungkin gitu kan, Bapak Ibu bisa merampungkannya di hari ke-30. Tetapi saya tidak. Saya selama 30 hari berturut-turut itu saya berdoa di situ. Dan saya tuh seperti mendapat jackpot ya, undian dari Santo Yusuf. Karena kenapa? Saya setiap hari bisa berdoa di ruang doa tersebut di depan Santo Yusuf tidur gitu kan. Itu hal yang buat saya itu hal yang sangat unik gitu kan. Kemudian di saat materi terpilih pun itu baru launching malam harinya gitu. Kemudian saya juga merasa terpilih. Saya merasa terpilih menjadi ibu dari anak-anak saya. Kemudian di materi saya juga bisa men-sharingkan apa yang Santo Yusuf bantukan untuk saya seperti itu. Kemudian anak-anak pun ya jika kita balik misalnya kalau saya yang terluka, anak-anak tidak yang terluka, saya berpikir mereka mungkin akan memiliki dendam atau trauma kepada pengendara tersebut. Tetapi rupanya Santo Yusuf, keluarga Kudus Nazaret memilih saya yang selamat supaya saya bisa mengajarkan anak-anak tentang pengampunan seperti tersebut. Kemudian saya juga bisa lebih take care mereka gitu kan, karena mungkin selama ini saya sering meninggalkan mereka gitu kan. Jadi mungkin Tuhan memberi waktu kepada saya untuk lebih touch kepada anak-anak seperti itu. Kemudian jadi banyak hal yang terjadi dari novena ini. Ketika anak saya CT scan kan terlihat pendarahan di kepalanya itu. Kemudian saya merasa seperti ada dorongan pindah rumah sakit seperti itu kan. Seperti ada dorongan di ruang doa itu. Jadi saya memberanikan diri untuk pindah ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit tersebut dilakukan MRI dan ternyata memang itu bukan pendarahan. Ternyata puji Tuhan, jadi anak saya tidak harus operasi ya. Karena anak saya kan masih kecil ya, masih balita 5 tahun. Jadi saya sudah berpikir, aduh bagaimana ini gitu kan. Rupanya itu bukan pendarahan, tetapi darah yang menggumpal. Kemudian saya bilang sama dokter, anak saya kenapa selalu tinggi panasnya 37, 38, 40 gitu kan. Akhirnya saya minta dokter untuk cek lab komplit gitu kan. Akhirnya anak saya cek lab. Kemudian diketahuilah bahwa anak saya ternyata mengidap diabetes mellitus tipe 1, yaitu genetik seperti itu. Jadi
Ya walaupun anak saya selamat tidak pendarahan, tetapi saat ini anak saya harus melakukan terapi karena genetik ya, karena suami saya juga diabetes kan waktu itu. Tetapi melalui doa kepada Santo Yusuf Tidur, suami saya juga disembuhkan dari diabetes itu, dan sampai sekarang diabetesnya normal gitu kan, HbA1c-nya normal. Jadi saya yakin dan percaya bahwa anak saya pun akan sembuh gitu kan. Saya akan melakukan doa yang sama seperti yang saya lakukan kepada suami saya dulu, ini akan saya lakukan kepada anak saya. Seperti itu. Jadi kemudian di kapel tersebut saya merasa damai di kapel yang di Santo Paulus itu, karena kapel tersebut memiliki nama Santo Yohanes Maria Vianney. Yohanes Maria Vianney itu adalah anak kami yang ya kami harus relakan karena tidak bisa kami lahirkan karena ada kelainan kromosom seperti itu, jadi harus dikeluarkan. Jadi saya tuh merasa Tuhan itu memberikan kejutan-kejutan dalam hidup saya ketika saya sudah mulai mengenal sekolah dari Nazaret, sekolah Abi Yusuf, kemudian saya lanjut ke Pakat, seperti itu. Jadi banyak hal, banyak mukjizat yang terjadi kepada saya seperti itu. Untuk novena Jubah Suci Santo Yusuf itu saya juga tidak berhenti sama seperti Pak Hendarto. Setelah 30 hari selesai, saya memang ada jeda ya. Saya kasih jeda dulu supaya saya beristirahat seperti itu. Kemudian saya sekarang melakukannya kembali, tetapi saya melakukannya sekarang untuk jiwa-jiwa di api penyucian seperti itu Bapak Ibu. Nah, tetapi persembahannya saya tidak pakai yang doa yang seperti pertama yang saya khususkan untuk keponakan saya, tetapi saya menggantinya gitu kan, mengganti poin-poinnya. Karena saya berpikir begini, devosi ini betul kan seperti Ibu Andi bilang, ini bukan liturgi gitu kan yang harus baku seperti itu, tetapi saya meyakini jika saya mendoakan ini, saya yakin itu yang terbaik. Jadi imanmu yang menyelamatkanmu, menurut saya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya melakukannya terbalik gitu kan. Persembahannya kalau untuk jiwa api penyucian saya nomor 1 gitu kan, dan yang lain-lainnya saya juga ganti, tetapi untuk yang permohonan untuk menghormati kehidupan tersembunyi Santo Yusuf bersama Yesus dan Maria itu didoakan semua. Seruan kepada Santo Yusuf saya menggantinya nomor 1. Litani selalu saya nyanyikan juga. Penutup doa jubah Santo Yusuf, jubah suci juga itu dibacakan full. Seperti itu Bapak Ibu, sharing dari saya. Semoga menguatkan semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Katerina Chandra untuk sharing refleksinya. Kita berikan applause dulu ya dengan tepuk tangan digital. Nah, atau berikan hati kepada Ibu Katerina Chandra. Oh ya, Ibu tadi Ibu mengatakan ada videonya Bu ya. Boleh kita play Iya. Bu di sini Bu? Sifu punya kan ya? Sudah Ya, saya saya play ya. kirim ya? Saya minta tolong Pak Ya. Hendarto nge-play nih. Boleh, silakan Play Sifu. ya. Pak Hendarto Ya. bisa tolong di-play, nanti Ibu Katerina jelasin. Ini Oke, Pak. videonya ya. Baik Bapak Oke, Pak. Ibu, Suster, Pastor, kita lihat videonya dulu ya yang tadi disampaikan Ibu Katarina. Seperti apa kejadiannya ya? Sudah kelihatan, Pak? Ya. Kurang besar Pak ya? Ya. Bisa nggak full screen? Nah. Sudah, Pak. Ya silakan. Dari awal Pak. Dari awal Pak. Ya,
Mungkin Bu Katarina bisa menjelaskan Bu, yang mana Bu jubah sucinya? Ya, ini adalah video dari yang diambil oleh pom bensin ya Bapak Ibu, gitu kan. Jadi tersebut memberikan kepada saya supaya saya bisa melaporkan pengendara motor sport tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, nah Bapak Ibu lihat, nah itu kalau Bapak Ibu lihat di ujung situ ada warna kuning menyelimuti saya. Rupanya kain berwarna kuning itu sudah menyelimuti saya dari awal. Kalau saya perhatikan. Jadi saya meyakini di bagian mana Bu? Bisa diulang Bu? Baju kuning Bu ya? Iya, warna kuning kan. Jadi saya meyakini betul itu adalah mantelnya atau Yusuf. Oke, bisa diulang lagi Pak Endarto? Iya Pak. Bentar lagi. Ada warna kuning terlihat. Bataknya. Bataknya. Ya benar-benar diselamatkan Bu ya. Di belakangnya Ya, ada jadi mobil ini kan, mobil betul putih ya. ya, karena kan ada mobil gitu kan di arah yang berlawanan. Jadi saya tuh ditarik. Ada orang, terasa orang menarik saya, kemudian saya bisa berdiri tegak di tengah jalan. Kemudian tangan saya itu seolah-olah merentangkan tangan ke kiri dan ke kanan untuk menyetop semua mobil yang jalan. Karena kalau tidak kan anak-anak saya kan di tengah kan semua Iya, kan. terlindas ya. Mereka jatuh ke kanan semua kan. Sementara pengendara motor itu ke kiri jatuhnya, tetapi karena dia melihat orang-orang sudah banyak mulai berdatangan menolong kita, dia langsung kabur gitu kan, dia lari gitu kan. Jadi kenapa saya berpikir saya tidak akan melaporkan pengendara tersebut dengan dia memiliki sifat tersakiti itu, saya merasa mungkin satu, dia itu bukan motornya, mungkin itu motor pinjaman. Kedua, mungkin dia akan berpikir, waduh saya harus mengganti berapa banyak uang yang harus saya keluarkan. Keadaan ekonominya tidak mencukupi gitu. Jadi saya lebih memilih saya untuk mengampuni orang tersebut dan saya mengajarkan anak-anak tersebut, kedua anak saya untuk mengampuni juga, untuk melupakan seperti itu. Jadi sekarang setiap hari anak-anak saya juga rajin berdoa kepada Santo Yusuf, mulai mereka pulang sekolah dan setiap pagi kami di jam 5.45 itu selalu ikut ibadat harian karena kan anak saya sekolahnya di situ. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak saya, ayo kita berangkat lebih awal supaya kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan seperti itu. Karena di dalam gereja itu ada patung keluarga Nazaret. Saya bilang ayo kita duduknya di sini saja gitu kan, supaya kalian berdua mendapatkan berkat dari keluarga Kudus Nazaret, dari Yesus, dari Bunda Maria, dan dari Santo Yusuf. Dan anak-anak saya mulai terlatih sekarang untuk ibadah harian setiap pagi jam 5.45 seperti itu Bapak Ibu. Penyerahan kepada Santo Yusuf ya, luar biasa Ibu. Ya, sebagai panutan juga ini buat kita semua ya. Dengan kejadian ini, Ibu Katarina juga kuat menjalaninya ya. Dan luar biasa penyertaan Tuhan. Ibu diselamatkan ya. Saya masih ingat juga pengalaman sebelumnya Bu ya, yang Bu pernah sharing di penjara waktu itu. Datang bersama suami, Ibu juga men-sharingkan pengalaman iman yang luar biasa. Suami juga diselamatkan dari kecelakaan Bu ya. Betul. Sampai ringsek mobilnya, tapi suaminya tidak apa-apa Bu ya. Betul.
Jadi waktu itu saya juga kan berdoa kepada Santo Yusuf tidur ya. Jadi Oh, seperti itu Yusuf tidur ya. Santo Yusuf tidur ya waktu itu karena saya belum devosi ke novena jubah suci Santo Yusuf. Jadi dulu Romo entah iseng atau bagaimana, Romo itu pernah bertanya kepada saya, pertanyaannya seperti ini. Jika kamu, misalnya ini orang tua, ini suami, ini anak-anak. Jika suatu hari kamu harus memilih, kamu memilih siapa gitu kan? Ya. Jawaban saya waktu itu memilih suami untuk diselamatkan, tapi waktu itu adalah di dalam kapal. Ya. Jika misalnya ada badai, terus kapalmu terhantam ombak, siapa yang akan kamu selamatkan? Suami, orang tua, atau anak-anak? Saya memilih suami, Siko, waktu itu. Kamu berkata, kenapa kamu memilih suami? Dia kan bukan apa-apamu, gitu kan. Sementara orang tua itu yang melahirkanmu, gitu kan, yang membesarkanmu. Anak-anak juga yang melahirkan. Saya menjawabnya seperti itu. Anak-anak itu sebetulnya kalau Tuhan tidak menghendaki saya memiliki anak, saya tidak akan memiliki anak. Saya bilang, karena secara kedokteran saya ini sebetulnya tidak bisa memiliki anak secara normal, tetapi harus menjalani bayi tabung gitu kan. Tetapi ini adalah bonus dari Tuhan, saya bilang. Saya jawab seperti itu. Kemudian nanti setelah dewasa menikah, anak-anak akan meninggalkan saya bilang seperti itu. Kemudian kenapa saya tidak memilih orang tua walaupun orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan saya? Saya bilang ketika kita dewasa, kita sudah bukan milik orang tua lagi, sama seperti anak-anak gitu kan. Saya akan meninggalkan ayah dan ibumu gitu kan, seperti itu kan. Engkau akan meninggalkan ayah dan ibumu gitu kan. Nah, makanya itu saya memilih suami. Jadi ketika kejadian suami saya tabrakan gitu kan, mobilnya hancur sampai setengahnya habis gitu kan, tetapi suami saya selamat. Dan luar biasanya ternyata Yesus mengirimkan kembali Santo Yusuf tidur dan Bunda Maria untuk hadir menyelimuti suami saya sehingga tidak ada satupun percikan darah yang menimpa suami saya. Jadi kaca mobil itu pecah tetapi tidak ke dalam, keluar kaca mobil tersebut. Keluar berserakan, tidak ada satupun kaca mobil yang masuk. Kemudian saat kejadian keras itu, suami saya rupanya ditidurkan. Jadi saya percaya sekali itu adalah Santo Yusuf tidur yang menidurkan suami saya. Dari situlah suami saya mulai menyadari, iya, aku sekarang percaya dengan Santo Yusuf tidur. Makanya Santo Yusuf tidur itu biasanya kalau saya perjalanan jauh, lebih dari 2-3 hari, kan saya suka bawa-bawa Santo Yusuf tidur. Itu ya uniknya saya seperti itu. Tetapi karena diminta suami, akhirnya saya berikan sama dia Santo Yusuf tidur tersebut. Dan saya membelinya yang warna putih sekarang gitu kan. Dia pakai yang warna hijau yang sering saya doakan saya bawa-bawa. Saya pakai yang warna putih. Jadi karena saya berkata kepada Romo, saya ingin suami saya. Waktu badai datang, siapa yang harus selamat? Saya memilih suami. Rupanya itu juga salah satu jawaban yang menguatkan seperti itu ya, sehingga suami saya selamat gitu kan. Bahkan si sopir truk itu sebetulnya tidak berani untuk membuka pintu mobil suami saya karena dipikir, waduh ini pasti orang meninggal gitu kan, karena posisinya mobil itu hancur sama sekali gitu kan, bagian depannya itu tidak bersisa gitu kan. Tetapi saya nggak tahu juga, mobil itu juga bukan mobil yang wah gitu kan. Mobil itu hanya wuling Cortez gitu kan, yang nggak seberapa gitu kan. Kalau itu juga pasti hancur berkeping-keping dengan dump truck gitu kan. Tetapi si seat belt wuling itu terjaga ketat sekali sampai suami saya tuh betul-betul tidur setidur-tidurnya gitu. Jadi saya percaya sekali dengan tidur itu Bapak Ibu sharing yang pernah dibagikan suami saya di dalam lapas waktu itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Katarina. Ya, sebuah refleksi sharing iman yang luar biasa ya. Kita boleh mendengar langsung dari Ibu Katarina yang begitu kuat devosi kepada Santo Yusuf.
Dan ya dia pada malam hari ini menyaksikan dua kejadian yang dialami ya terkait dengan tabrakan ya baik yang dialami suami maupun juga dialami anak-anaknya. Dan tadi diyakini bahwa dengan devosi doa novena Jubah Santo Yosef itu ya menyelamatkan Ibu Katarina ya. Dan ya saya juga surprise waktu mendengar berita itu karena waktu itu kita baru memulai sekolah ya. Sedan 15 Bu ya. 1 Agustus. Betul, Ya. dan 15 dan saya 18. Rupanya Santo Iya. Yusuf ingin juga saya membagikan di hari pertama itu saat saya menjadi fasilitator kan. Apa ada Iya. kejadian Santo Yusuf yang menolong masuk keluarga Iya, luar perempuan. biasa. Jadi Ibu mengalami Seperti pengalaman itu. yang luar biasa terkait dengan Sedan 15. Jadi Ibu Katarina ini selama ini banyak membantu kita untuk mendistribusikan materi setiap pagi ya. Jadi setiap jam 12 malam itu dia ada standby untuk merilis materi harian baik itu Sedan C ya setiap hari dibagikan untuk para siswa-siswi sehingga pagi-pagi Anda jam 4 jam 5 bangun materinya sudah siap. Jadi ya wajar saja perjalanan Ibu Katarina bahkan mungkin setiap hari memang tidak pernah melewatkan Santo Yusuf ya. Jadi karena tiap hari harus merilis materi mau nggak mau kan dia harus membaca ya, memikirkan pastilah sehingga tidak lepas dari penyertaan Santo Yusuf setiap harinya. Jadi dengan dia bernovena pun juga suci ini juga salah satu bentuk bagaimana dia mau mencintai Santo Yusuf melalui devosi. Tadi saya juga sempat melihat Ibu di Facebook Pak Albert ya, itu diposting juga foto-foto anak Ibu ya. Boleh saya tampilkan di sini, Ibu? Suami saya itu yang rajin begitu. Ya, saya tampilkan ya. Kita lihat suaminya posting di Facebook. Kita mau melihat seperti apa ya. Saya tampilkan di sini biar kita bisa melihat juga. Apakah kelihatan? Kelihatan Pak Indarto? Kelihatan, Pak? Oke. Kelihatan, Ini Pak. Ibu jelas. Ini anak Ibu bukan? Iya, betul itu Ben. Oh ini Ben. Ini jatuh juga Ya, Bu ya? betul. Saat itu Bu. Ini tanggal 5 Agustus disaringkan Bu. Ya, karena kan dia kan di Jakarta ya, Ibu. Jadi dia baru baru mengetahui cerita sesungguhnya itu ketika dia ke Bandung seperti itu. Oh Makanya dia oke. post gitu kan kejadiannya itu kan setelah saya membagikan materi hari pertama dan setelah hari pertama berjalan gitu. Iya, artinya Ibu tidak, maksudnya Ibu tetap setia menjalani ini ya, Oh membagi betul. materi dulu Jadi ya. walaupun saya dalam kondisi seperti itu, Santo Yusuf menguatkan saya. Jadi saya tidak meminta excuse kepada paket X. Ya, Pak, saya betul. ini ya, saya tidak bisa memposting, saya tidak bisa menjadi fasilitator atau apa gitu. Itu tidak saya lakukan karena saya diberi tenang. Saya merasa Diberi Santo ketenangan ya. Hmm. Yusuf selalu bersama saya, mantul Bunda Maria selalu menyelimuti saya. Jadi saya jalani walaupun saya di dalam perjalanan pun saya tidak pernah excuse Pak saya nggak bisa nggak gitu kecuali sepertinya saya akan memasuki kekurangan sinyal atau apa itu pasti off tapi saya selalu standby gitu kan saya selalu siap untuk satu. Iya Bu. Nah ini Nah ini anak putri saya Ibu Bu ya. ya Ini betul putri Ibu ya. ini putri saya Monica betul Monica ya tadi ya. Yang jatuh ini ada ya Bu ya. ini sudah ganti baju karena kan sebelumnya mereka pakai seragam sekolah semua ya Oh karena kan oke. saya bawa dulu ke rumah kemudian saya tenangkan mereka dulu saya kasih makan dulu kemudian saya ajak dulu mereka untuk doa ya sebelum pergi ke rumah Iya. sakit saya bilang ayo kita doa Angelus dulu gitu kan sama-sama karena kami punya kebiasaan walaupun suami jauh tapi kami Angelus selalu video call jadi jam 6 Iya. kami Angelus seperti itu setelah Angelus selesai baru kami pergi gitu kan ke rumah sakit.
Ya ini ada foto-foto lukanya ya, di foto sama Pak Albert. Ini saat jatuh Bu ya dari sepeda Betul, motor iya. ya. Ya lumayan parah juga dengan luka-lukanya. Betul, sebelah kan semua itu. Jadi anak-anak saya libur sekolah selama 2 minggu. Jadi saya betul-betul saya merasa seperti saya memiliki anak kembar gitu kan saat itu gitu. Iya. Jadi Ini saya sampai kena wajahnya juga puasanya, ya, wajahnya kena ya. iya betul wajahnya. Saya pikir ini ibu tadi awalnya. Mirip. Nah mungkin bisa diceritakan Bu tentang ini Bu. Ada Oh skapulir, ya ada. betul. Karena saya ini ada di awam ketiga, jadi saya tentunya memiliki skapulir besar ya. Aku yang memiliki skapulir kecil. Jadi saya selalu Mungkin mic-nya bisa didekatkan Bu, kain. kurang jelas mic-nya Bu. Ya, Oke oke, ya jadi udah bagus. begini. Ini kan skapulirnya besar ya, mungkin Bapak Ibu aneh gitu kan, bingung kenapa Ya. skapulirnya besar. Karena saya adalah anggota Ordo ketiga Karmelit Awam. Jadi otomatis saya memiliki skapulir besar ini ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya semata-mata skapulir ini bisa dibeli, tidak. Skapulir ini saya dapatkan penuh perjuangan. Jadi 3 tahun saya baru bisa dapat skapulir ini gitu. Bisa dapat skapulir besar ini. Nah, kemudian saya kan setiap hari menguduskan saya untuk berdoa kepada eh, Bunda Maria, kepada Yesus, hati kudus Yesus setiap pagi. Kemudian saya tambahkan sekarang karena saya sudah menjadi Abdi Yusuf, saya tambahkanlah dengan doa harian Santo Yusuf seperti itu. Jadi hati kudus Yesus, Bunda Maria Karmel, kemudian saya harian Santo Yusuf seperti itu sekarang. Jadi saya punya kebiasaan 3 doa sekarang di pagi hari. Oke. Ya terima kasih Bu. Baik. Ini buku Melangkah Bersama Yusuf kaitan dengan Sedan, kemudian Consecration to Saint Joseph. Ini terkait dengan Sekolah Abdi Yusuf, dan satu lagi eh, skapulir coklat, tapi Karmel. ukurannya sebesar buku nih Bu ya, gede gede Ya, banget. hampir sebesar buku Melangkah Bersama Yusuf, ya hampir sebesar itu. Agak Iya, kecil dikit. saya dulu punya yang kecil Bu. Betul, kalau yang umum-umum biasanya yang kecil sih Bu. Kalau mau mendapatkan yang ini harus berjuang dulu selama 3 atau 4 Oh, tahun. menjadi karmelit awam ya. Betul, ya. Tuh. Ya ini tawaran menarik nih Bapak Ibu, setelah ikut Sedan saya sepakat jadilah karmelit awam. Nanti dapat skapulir segede buku ini. Saya baru lihat nih Bu sekali ini Bu. Selama ini tahunya kecil-kecil. Oke baik, terima kasih Ibu Katarina Chandra yang Baik, berdevosi mungkin ada kepada yang Santo ingin Yusuf. bertanya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya atau yang lain mau menyemangati Ibu. Bu Silakan. Katarina. Bu Ya, Katarina, Bu Fran, silakan. Iya, Pak Fran. bagaimana intensinya kita untuk boleh dapatkan kesempatan ikut apa Karmelit Awam itu? Begini, Pak Frans, misalnya Pak Frans tinggal di Kalimantan gitu ya Pak ya. Iya. Bapak harus mencari magisterium di sana, ordo ketiga di sana, atau tanya para romo di sana. Di sana ada komunitas Karmelit Awam tidak? Jika Bapak ingin bergabung, Bapak silahkan eh, mengikuti komunitas terdekat seperti itu Pak. Itu, Oh, tetapi Bapak tidak langsung serta-merta menjadi anggota ya, tidak seperti itu. Nanti Bapak akan jadi peninjau dulu gitu kan selama 6 bulan. Bapak akan jadi peninjau dulu, jadi Bapak akan mengikuti aturan yang ada di sana selama 6 bulan. Bapak jadi peninjau. Kemudian kalau rasa Bapak oke, Bapak seret, Bapak bisa menjadi calon anggota nanti seperti itu, jadi aspiran seperti itu ya Pak ya. Gitu. iya.
Oh, asuransi tapi itu bisa tapi 1 tidak tahun atau melewati 2 live tahun in gitu. ya, Bu Katarina. Tidak melewati Gimana? live in ya. Tidak melewati live in ya. Maksudnya di rumah masing-masing. Oh, enggak. Jadi karena Karmelit Awam itu kan persaudaraan, doa dan ini ya Pak ya pelayanan gitu. Jadi Oh, kami biasanya kalau di Jakarta ada pertemuan dengan komunitas itu di minggu pertama dan minggu ketiga. Kemudian kami juga ada ibadat harian bersama setiap pagi gitu kan. Setiap pagi di hari yang sudah ditentukan ya Pak ya, seperti iya. itu. Jadi eh, yang wajib itu adalah minggu pertama dan minggu ketiga seperti itu. Kemudian nanti kita akan ibadat, kita akan ada pengajaran dari Romo Delegatus, dari Romo-Romo yang lainnya seperti itu. Saat saat apa menjalankan itu nggak perlu ada pengenaan jubah tertentu itu. Oh enggak ada Pak. Kita pakai pakai baju jubah. biasa aja karena kan kita awam ya Pak ya gitu Iya. kan biasa aja. Makasih Pakai Bu jubah Santo Katarina. Yosef aja, Pak. Begini, Pak Frans, jika Pak Iya. Frans mungkin sudah kaul kekal, jadi jika Pak Frans sudah berkaul kekal, kemudian Pak Frans mungkin saat meninggal gitu ya, Pak Frans ingin memakai jubah Karmel itu diperbolehkan. Pak Oh. Frans tinggal menulis surat aja, karena kan ada ketentuannya ya di regula sama statuta bahwa para Karmelit awam yang sudah menjalani kaul kekal jika meninggal boleh memakai jubah Karmel seperti itu. Tetapi Oh. Bapak harus menulis surat wasiat tersebut supaya nanti surat tersebut diketahui oleh Romo Delegatus juga priornya saat itu gitu. Iya. Jadi nanti ya layaknya seorang Karmelit awam nanti acara pemakamannya seperti itu. Oh iya. Tapi sayang setahu saya di tempat saya nggak ada Karmelit ya. Dicari dulu, Iya, Pak. betul. Iya, cari Ada dulu, di cari info ya Palangkaraya. info. Tersembunyi, Pak, biasanya, Pak. Ke Santo Tapi Yosef. Bapak boleh cari dulu deh, gitu Iya, Nah, cari dulu, makasih, Pak. makasih. Iya. Ngumpet Cukup biasanya, Pak. cukup menarik ini. Kamu mau jadi Karmelit awam nih kelihatannya. Ya, untuk mengejar keputusannya perlu ada satu Wih, tekad luar kayaknya Pak. biasa. Jadi Bapak nanti mau pakai jubah ya, meninggal ya? Ini Kita baru tahu syaratnya nih. harus lulus sepakat ya, Bu Katarina. Sepakat tuh. Karmelit tuh. Iya, enggak kan harus dan saya sepakat tadi kata Pak Andi kan. Mau ikut Karmelit maksudnya. Iya, Iya. harus Tapi Enggak, jubah karena Bu Katarina sudah di Karmelit, Karmelit, Bu, makanya saya minta bukan. info. Oh. Ya, Baik. menarik. Terima kasih loh Ibu Katarina, jadi dikasih informasi tentang Karmelit awam nih. Pak Andi tertarik Mungkin juga. kapan-kapan boleh juga ya diceritakan tentang Karmelit awam terkait dengan Santo Yosef ya. Mungkin ada yang bisa menceritakan, itu menarik, Bu. Boleh, mungkin Apa nanti Karmel begitu? para Romo Karmel juga mungkin bisa diundang nanti ya, Sifu. Mungkin kan kemarin sudah ada Romo Ari Pawarta, gitu kan. Mungkin nanti bisa Romo yang lainnya, mungkin dari Karmel boleh. Iya, jadi ini kesempatan bagus juga memperkenalkan bahwa Karmelit awam, apa namanya, Karmel juga berdevosi Santo Yosef. Betul, karena Bapak pelindung para Karmelit itu ternyata Santo Yusuf. Jadi saya tidak salah pilih ya kalau saya memasuki Karmelit awam, terus saya memilih juga Santo Yusuf. Santo-santonya siapa, Bu? Karmel, Bu? Bisa disampaikan, Bu? Kalau Bapak Ibu peserta sudah mengikuti SEI kan pasti di SEI itu ada Santa Teresia Avila gitu Oh, kan. Avila, ya. Luis Martin Jeligueri. Nah, itu adalah santo-santa terbesar gitu kan di Karmel gitu. Nah, Oh, komunitas begitu. saya memakai nama Santo Luis Martin Jeliguerin seperti itu. Oke, termasuk juga Santo Yosef ya. Ya, betul. Santo Satunya Yosef ya. adalah pelindung para Karmelit. Gitu. Iya. Makanya di biara Karmel selalu ada Santo Yusuf. Oke. Baru tahu kita. Kalau nggak salah Bu Katarina, kaul kekal itu hanya menyangkut kaul kemiskinan aja ya? Tidak, Pak. Jadi kaul ketaatan, kaul kemiskinan, kaul kemurnian seperti itu. Tetapi Oh iya, kaul udah kemurnian itu kan otomatis itu. sebetulnya bukan milik para awam ya, karena kami berkeluarga gitu kan. Jadi kemurnian itu para romo suster harusnya gitu ya. Tetapi mungkin para karmelit awam
tidak banyak yang berani untuk mengambil kaul kemiskinan ya Pak ya, jadi hanya kaul ketaatan gitu. Ya, Tetapi nggak kalau mau miskin. saya akan mengambil kaul kemiskinan seperti itu. Iya. Saya pilihan saya berbeda dengan banyak orang seperti itu. Bukan Luar berarti kita biasa. harus miskin ya, tidak. Tetapi saya sudah mencukupi dengan apa yang saya punya. Jika saya berlebih itu adalah milik orang lain gitu kan. Jadi bukan berarti kita miskin gitu ya, tidak berarti Iya. itu gitu. Pak Andi itu konkretnya kira-kira kemana-mana nggak bawa dompet, bawa kertas kresek gitu. Kan semua saudara, Ya, Pak. Bapak lagi kelaparan, mampir warung, minta dapat tuh, piring. Iya, kan para Ya, pastor juga menjalani itu itu dulu. itu pasti semangat pergi pergi apa lin lanisa apa pergi lasi apa gimana istilahnya tuh perjalanan jadi bapak-bapak pengemis itu pasti loh. suka tuh kalau istrinya ikut begitu karena kan mungkin yang biasanya pakai yang branded sekarang udah nggak mau yang pasar aja jadi gitu kan. Kalau udah ikut begitu, kalau sudah memilih kalau kemiskinan seperti itu. Periginasi Wah, gitu Pak Bu Katarina, peregrinasi. periginasi ya, jadi jalan-jalan jadi pengemis gitu. Iya, Pak Fran harus mencoba itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Katarina. Ada lagi yang mau bertanya? Ini seru sekali malam hari ini ya, terkait doa novena jubah suci. Selamat malam Bu Katarina. Oh ya, Bu, silakan Bu Deliana. Malam Bu Deliana. Bu, saya mau tanya, kalau kita novena jubah suci itu waktunya itu setiap hari selama 30 hari di waktu yang sama dan jam yang sama? Atau boleh berubah? Jadi begini ya Bu Deliana, kalau saya memilih waktu yang saya rasa tidak akan bolong gitu Bu Deliana. Jadi untuk waktu sih terserah ya, terserah Bapak Ibu mau yang mana. Tetapi karena saya kebetulan sekali di sekolah anak saya itu ada tempat adorasi gitu dan di sana ada Santo Yosef tidur. Jadi saya selalu memilih di jam 11 pagi sampai jam 12. Kenapa jam 12? Karena saya akan tutup novena tersebut dengan doa Angelus Santo Yusuf. Jadi doa Angelus Santo Yusuf yang saya tutup di jam 12 itu, seperti itu. Karena kalau di jam 6 paginya saya kan doa Angelus yang umum ya, seperti itu. Ya. Kalau yang di jam 12 sengaja saya tutup, jadi novena jubah Santo Yusuf itu biasanya saya 45 menit, kemudian saya sambung Angelus jadi 1 jam pas. Saya selalu di jam 11. Jadi intinya jamnya nggak boleh berubah ya Bu? Setiap hari di waktu Ya, yang sama? kalau kita sudah bernovena, alangkah lebih baik ya di jam yang sama supaya kita disiplin gitu kan, nggak menclok-menclok. Kalau menclok-menclok kan nanti lupa gitu loh Bu. Jadi ya udah, setan kan kadang lebih kuat ya gitu kan. Tetapi kalau kita sudah jamnya sama, itu tubuh kita kayak memiliki alarm gitu loh Bu. Jadi seperti ayo gitu kan, ayo berdoa, ayo berdoa seperti itu nantinya. Oke Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, sama-sama Bu Terima kasih Bu Deliana. Deliana. Mau melanjutkan Bu, mengikuti bernovena Bu? Tak dicoba ini kebaikan apa yang salah? Nggak ada yang salah kan Pak? Nggak ada. Kan untuk iman kita. Iya, betul. Menguatkan. Baik, ada lagi yang lain? Sudah jelas ya, apa yang tadi dibagikan juga tata caranya, doanya juga kami sudah bagikan juga, ya. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu setelah mengikuti sedanse banyak waktu ya untuk mulai bernovena jubah suci Santo Yusuf. Oke, apabila sudah tidak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Endarto, kepada Ibu Katarina Chandra, yang pada malam hari ini juga sudah membagikan refleksinya ya terkait menjalani devosi doa novena jubah suci Santo Yusuf. Jadi kami semua malam hari ini bertambah wawasannya terkait doa-doa devosi kepada Santo Yusuf. Semoga doa-doa ini bisa
bermanfaat untuk Anda semua untuk semakin mencintai Santo Yusuf. Terima kasih Pak Indarto, terima kasih Bu Pak Andi, Katarina. Ya, walaupun devosi bersifat bebas, tergantung mandiri masing-masing pribadi, tapi Ibu, saya ada satu devosi yang 54 hari Doa Rosario itu, Pak. Pak oke. Pras, boleh sebentar saya sela. Oh ya, Iya, silakan. Di tengah kita ada Romo Apen Pasionis dari Biara oke, Pasionis. silakan. Oh, Silakan. Romo Aven. Iya, Bisa Romo Apen bertemu mungkin Romo bisa Aven. Bisa mengenalkan diri, Romo. menampilkan videonya Romo Aven. Yang mana, Bu? Ada Romo Apen. Aven. Halo, sabar. Halo, Nah, ya selamat malam malam. Romo. Malam, Romo. Selamat malam semuanya. Ya, Ini Bapak rohani anak-anak saya. Oh, Romo Aven CP. Ya, Romo Aven Betul. di komunitas pria Katolik Santa Helena. ya, Dengan kegiatannya malam ini, Pastor. ya. Terima kasih banyak juga saya sudah diundang oleh Ibu Katrina tadi dan ya banyak masukan, banyak pengalaman yang sangat berguna ya untuk saya sebagai imam. Terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan, Pastor, terkait dengan Santo Yusuf? Mungkin Pastor punya pengalaman spiritual. Kalau dalam saya sebagai kongregasi Pasionis, dalam pengalaman kami juga Santo Yusuf itu menjadi pelindung bagi kongregasi. Selain Bunda Maria, Bunda berduka cita, tetapi Santo Yusuf juga menjadi pelindung bagi kongregasi Pasionis, di mana teristimewa tentang kerendahan hati, ketenangan dan kedamaian jiwa. Kerendahan hati itu terkait dengan bahwa ya Santo Yusuf dalam Injil kan hampir tidak pernah mengucapkan kata-kata yang berbicara tentang dirinya sebagai ayah yang dipilih khusus. Misalnya misalnya Yusuf tidak pernah berbicara apapun tentang itu. Lalu pengalaman-pengalaman juga dalam Injil dikisahkan juga bahwa beliau itu kan menerima dari Tuhan itu ya, kata-kata atau sabda Tuhan, entah dalam mimpi atau apapun yang dia alami, itu dia menerima dengan rendah hati semuanya itu, ya, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lain selain menerima dengan rendah hati dalam kepasrahan dan kepercayaan bahwa semua yang dikatakan Tuhan pasti akan terlaksana. Nah, dalam konteks itu lalu kami sebagai Pasionis memahami bahwa ya untuk menjadi imam tentu saja panggilan pertama-tama rahmat Allah, tetapi juga ada perjuangan insani manusiawi kita. Seperti halnya tadi diseringkan untuk devosi atau untuk doa Angelus dan lain sebagainya, itu di satu sisi adalah gerakan Roh Kudus yang memampukan kita, tetapi di sisi lain juga ada upaya manusiawi untuk menentukan waktu yang tepat, untuk memaksa diri, untuk menjadikan waktu yang tepat yang dipilih itu sebagai alarm untuk kita melakukan secara konsisten dengan komitmen. Nah, dalam kongregasi Pasionis kami belajar bahwa untuk mengikuti Yesus yang sengsara, kan Pasionis itu spiritualitasnya spiritualitas salib. Ya, sengsara Yesus Kristus itu adalah karya kasih Allah yang terbesar, juga obat mujarab untuk menyembuhkan jiwa-jiwa, itu yang disampaikan oleh pendiri. Karena itu untuk bisa sampai ke tahap menjadi imam Pasionis, selain rahmat tentu saja ada perjuangan-perjuangan manusiawi dalam kepercayaan dan kepasrahan kepada Tuhan. Sejauh ini juga para Pasionis banyak berkarya di daerah pedalaman, di Kalimantan Barat, ya, bermisi di Kalimantan Barat, di pedalaman, berjuang jalan kaki dan untuk mengunjungi umat dari satu kampung ke kampung yang lain, dan itu tentu saja tanpa kekuatan devosi kami kepada Santo Yusuf
yang Iya, merupakan seorang bapak yang tangguh, seorang iya, pekerja keras. iya, Kalau dilukiskan seorang tukang, tentu saja iya. bukan orang lembek. Ya, jadi kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Oke. Satu lagi, Pastor. Pastor berkarya di mana, Pastor? Saya sekarang di Malang, Oh, di di Malang. dampingi frater di Malang Oh, sambil di seminari. ya di seminari sambil kuliah. Oh, oke, oke. Ya, Ya, terima kasih ya, ini bisa ya, bergabung, ya. Pastor Terima Aven. terima kasih Nanti banyak boleh juga. juga, Pastor, ikut sekolah kami, sekolah dari Nazaret, nanti kita hubungi. Siapa Boleh, tahu Pak. Pastor mau terlibat selama 30 hari mengalami berjalan bersama Yusuf di dalam Boleh. sekolah dari Nazaret, Pastor. Ya, terima kasih. Boleh. Ya. Ya, kami banyak pastor yang terlibat juga, Pastor. Jadi ada suster, Baik. pastor, bruder mengikuti Oke. sekolah ini. Ya, bagus. Mungkin kalau ada Romo waktu saya juga akan Romo sharing Naris dengan sudah frater. lulus, Romo Apen. Nah, nomor nari, ya, Romo Naris Naris ya. sudah lulus. Oh, sudah lulus dia. Sudah lulus Syukurlah. sedan. Nah, Romo juga harus ikut Betul. nih CP, belum ada nih CP. Oh, gitu ya. Boleh, ya. Ya, biar nanti CP juga ikut menjadi alumni sedan. Yang lain Baik. sudah banyak, Pastor. Ya, MSF, SC, ya. ya, Eh, MSC, seperti itu. Terima kasih, ya, Pastor. baik. Ya, terima kasih banyak ya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Bu Katerina, ada lagi Pastor yang mau disapa? Sudah cukup Ibu karena mengundang siapa lagi? Romo Marcel karena wifi-nya terganggu, jadi Romo Marcel tidak bisa bersay hello, tetapi sudah ada Romo Alven. Romo Naris tadi juga mengucapkan salam untuk Oke. para alumni Sedan seperti itu, karena Romo Naris juga merupakan alumni Sedan, tetapi beliau tidak bisa hadir. Ya, Naris SPD ya. Betul. Ya, terima kasih nih Bu Katerina membawa para pastor naik sedan. Jadi Bapak Ibu kalau ada kenalan pastor mau diajak naik sedan, monggo ya. Karena kalau Anda yang menawarkan mungkin lebih mudah. Mungkin mereka mau Bapak naik mau, Mercy, Pak. Bapak Paus aja naik sedan loh kemarin di pertemuan orang muda sedunia. Sedannya Toyota lagi, menunjukkan kerendahan hati. Terima kasih. Oh tadi Pak Frans mau menambahkan apa Pak? Oh Sorry. ya, saya ingin sekedar masukin pengalaman. Saya sekarang ini ada ikut doa rosario 54 hari dengan peristiwa 3 saja, bukan 4 ya. Jadi terang, mulia, sama sepi ya, sunyi ya. Sedih, sorry. Jadi itu dibikinkan semacam komunitas seperti doa yang kita bahas hari ini dengan Jubah Sucicanto Yusuf itu kan sifatnya mandiri, tapi dengan adanya semacam komunitas itu ada notifikasi Pak kepada devosannya. Itu juga membantu. Ada memotivasi. Notifikasi. Oh, notifikasi, sorry. Ya, jadi ada adminnya Pak. Dia menyampaikan hari ini jam segini. Jamnya tidak ditentukan, tapi ada minimal tidak bikin orang jadi bolong gitu. Oh. Bagus itu. Maksudnya Bapak mengusulkan ada kumpulan untuk doa novena ini. Iya. Siapa yang berminat mungkin di-share, nanti ada yang daftar, berarti sekian orang, udah tanggal sekian mulai, nah sudah notifikasi tiap hari jalan itu. Oh, oke. Cukup membantu. Nanti. Saya juga terbantu, kalau enggak bolong. Iya Pak. Ya terima kasih Frans masukannya. Baik, kita lanjutkan dengan pengumuman ya Bapak Ibu. Baik Kak. Oke, pengumuman. Ya, pertama tentang sekolah dari Nazaret angkatan 16. Kami sudah membukanya dan kita akan memulai sekolahnya 1 sampai 30 Oktober. Jadi tadi Romo Aven boleh nanti mendaftar ikut yang batch yang ini yang ke-16. Ya, kita akan mulai 1 sampai 30 Oktober penyelenggaraannya. Ini 30 hari perjalanannya melangkah bersama Santo Yusuf. Sekolah ini 100% online, bersertifikat dan gratis, tidak dipungut biaya.
Anda boleh mengajak teman-teman juga kaum disabilitas, ya, baik yang tunarungu, tunanetra, tunadaksa, untuk bisa terlibat karena kami menyediakan modul audionya juga, ya. Dan kegiatan ini uh, sudah diikuti hampir 3.000 umat Katolik se-Indonesia dan beberapa mancanegara juga terlibat. Dan bahkan diikuti lebih 200 warga binaan. Jadi kami menggerak sekolah ini untuk kaum terpenjara juga di penjara Lapas Pemuda, dan kita memperkenalkan Santo Yosef kepada para warga binaan sehingga mereka menjalani masa tahanan itu dengan penuh kekuatan karena mengenal sosok Santo Yosef di dalam penjara. Itu salah satu kekhasan sekolah ini karena bisa menyapa kaum warga binaan yang ada di dalam penjara. Silakan ya untuk mengajak teman-teman yang terlibat, baik teman gereja atau mungkin pasangan juga boleh diajak, atau anak-anak yang mungkin sudah SMA ke atas boleh dilibatkan juga ikut sekolah dari Nazaret. Ya, Jessica contohnya itu yang rutin ikut. Ya, Jessica baru lulus SMA bukan, Jessica? Masih SMA Pak kayaknya. Oh, masih SMA. Oh Saya iya. sudah lulus saya. Oh, sudah lulus sejak kapan? Tahun yang lalu. Ya. Iya, artinya SMA ikutnya Saya yang dua itu. itu sudah lulus itu. Oh, sudah lulus. Kayaknya kemarin Jessica masih sekolah. Tolong, Gis. Ya, Iya. sekolah yang lain, Bu. Ke sekolah yang SMK itu. Oh, SMK lagi. Untuk yang pekerjaan. Oke. Berikutnya, Sekolah Abdi Yusuf. Ya, ini adalah sekolah lanjutan dari sekolah dari Nazaret. Syaratnya harus lulus sedan dulu baru bisa naik ke angkatan ini. Sekolah Abdi Yusuf yang mengambil dari buku Consecration to Saint Joseph, ya, yang ada di gambar. Anda juga bisa membeli buku ini dalam bahasa Inggris, sudah dijual bebas. Kemudian kalau Anda mau mendapatkan materi bahasa Indonesianya, Anda harus ikut sekolahnya. Karena kami tidak membuat bukunya dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi penyelenggaraan sekolahnya pakai bahasa Indonesia. Silakan mendaftar untuk alumni Sedan, ya, 1 sampai 3 November nanti penyelenggaraannya. Sebagai informasi, angkatan 19 ini sudah full book karena kemarin sudah diisi para wisudawan yang sudah lulus langsung buru-buru mendaftar. Per hari ini sudah penuh 33 kursi. Ya, nanti kalau mau mengikuti berarti angkatan 20 ya, bulan Desember. Sekolah ini akan lebih banyak nanti mendalami Santo Yosef terkait dengan doa litani. Jadi doa litani Santo Yosef itu akan dibahas satu persatu, baris per baris. Dan ini akan menjadi satu kekayaan yang luar biasa karena Anda diajak mengenali Santo Yosef melalui doa litani Santo Yosef. Berikutnya, sepakat ya. Sepakat 4 kita akan gelar di bulan Oktober nanti. Dan yang boleh mengikuti adalah alumni Sedan dan alumni C. Ini sudah lulus C. Baru bisa mengikuti kegiatan ini. Hanya disiapkan kursi sekitar 45 orang, ya, baik yang pria maupun yang wanita. Kita juga bikin yang sepakat wanita juga, yang perempuan, ya. Ini angkatan 3, karena terlambat ya. Pertama kita bikin yang pria, harus tahun berikutnya bikin yang perempuan. Ya, ini akan berjalan bersama, tetapi kelompoknya nanti dipisah. Jadi perempuan sendiri, pria sendiri. Jadi tidak usah takut digabung selama setahun ya. Ini karena sekolahnya kurang lebih setahun, 52 minggu. Ya, Anda akan mendapatkan teman-teman di dalam komunitas sepakat ini, apakah itu pria ataupun itu perempuan. Ya, jadi perjalanan 52 minggu ini akan semakin mencerahkan, Anda akan menjadi pria atau perempuan Katolik yang semakin diberkati. Oke, berikutnya doa penutup. Ya, saya mau meminta
Pak Frans deh sekali ini, Pak Frans untuk berdoa penutup, nanti tutup dengan Pastor Aven ya untuk berkat penutupnya ya. Silakan Pak Frans Karyadi. Oke, makasih. Hai, Ya, belum, Pi. Aku belum sempat nyuci. oke. Doa novena Jubah Suci Santo Yusuf. Doa bagi keluarga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, dan Yusuf. Di dalam keluarga kudus Nazaret, kami melihat keindahan cinta sejati. Kepada keluarga kudus Nazaret, kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan pemisahan. Semoga mereka juga telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita kegembiraan hati kami. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Berkat penutup dari Pastor Aven. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, hidup dan karya serta pelayanan kasih kita selanjutnya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Aven. Terima kasih Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu ya. Saya minta tolong siapa ya? Pak Indarto kali ya, bisa motoin. Ya Pak, oke. Mari Pastor, Suster, Bapak Ibu semuanya untuk on kamera. Ya, foto bersama ya. Ya, kita foto bersama Pastor dulu. Aven. Di saya ada 2 layar. Ini layar pertama. 1, 2, 3. Oke, Ya. Selanjutnya layar yang kedua. Masih ada beberapa yang belum. Ya, oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Indarto. Makasih Iya, Pak Mak. Indarto. Bisa keluar pagi. Makasih Makasih. Pak Indarto, terima kasih Itu pasangannya Pak Indarto nih. Pen, terima Nah, Satu Bu kasih. Katalina. kasih Bu Katalina, luar biasa. Pastor. TOC, terima kasih. Para Karmelit Mas Fakti, Awam, terima kasih terima ya. kasih. Bu Rubini, Sianis terima kasih. Awam. Kasih Bu. Karmelit Awam. Ketemu Waduh. lagi. Kasih semua. Selamat malam. Ya. Terima kasih. Ya. Sampai 2 Agustus. Halo. Terima kasih semuanya. Pak Terima Andi, kasih semua. Ya, Pak makasih. Wadus, terima kasih. Terima kasih Pak Tarsius. Bu Ya, Katarina, ya, terima kasih ya. ya. Terima kasih Pak. Sharingnya luar biasa. Pak Endarto, terima kasih sharingnya. Amin. Ya, terima Ya. kasih Pak. Ya. Bapak Uwasau. Ditunggu Supriyadi. ya Pak sharingnya ya. Nah, apa kabar? Pamit ya Berni. Pak. Ya, makasih Bu. Ya. Izin live ya, Pak Andi. Ya, Iya, makasih. makasih Mas. Terima kasih. Semuanya Tuhan berkati kita semua ya. God bless you Amin. semua ya. Terima kasih Amin. Pak Iwan. Ya, mari. Mari, Pak Pak. Indarto.